Misi pendaratan ke bulan yang dijalankan oleh astronot Neil Armstrong dan Buzz Aldrin pada tanggal 24 Juli tahun 1969 merupakan awal dari kemajuan bidang penjelajahan antariksa Amerika bahkan seluruh dunia. Program misi Apollo 11 waktu itu sukses membuat Amerika dan NASA mencetak sejarah yang akan terus diingat sampai kapanpun. Namun, di balik kesuksesan itu semua, ada sebuah konspirasi abadi yang mengatakan kalau misi Apollo 11 merupakan pembohongan publik terbesar yang pernah dilakukan kepada dunia. Konspirasi ini terus berkembang disertai banyak sekali teori untuk membuktikan bahwasannya manusia tidak pernah pergi ke bulan, dan program misi Apollo hanyalah dongeng belaka. Dengan berkembangnya secara terus-menerus, teori konspirasi mengenai pendaratan bulan pun pada akhirnya membuat banyak orang yang tidak percaya akan hal tersebut, dan tidak sedikit pula yang memperkeruh keadaan dengan menunjukkan bukti-bukti pemalsuan pendaratan di bulan dengan bukti yang lemah dan tidak masuk akal. Bahkan pada tahun 2001, salah satu oknum pencetus teori konspirasi pendaratan di bulan menjebak beberapa astronot misi Apollo untuk bertemu. Nah, pada saat itu, oknum tersebut menuduh para astronot berbohong dan menuntut mereka untuk bersumpah di atas Alkitab bahwa mereka benar-benar pernah pergi ke bulan. Kebangetan banget ya. Namun, pada momen tersebut, beberapa astronot menolak untuk bersumpah, termasuk Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Dengan adanya penolakan sumpah tersebut, para pecinta teori konspirasi pendaratan di bulan pun menjadikannya senjata utama sebagai bukti kuat kalau manusia tidak pernah pergi ke bulan. Namun, apakah benar seperti itu? Apakah karena Neil Armstrong dan beberapa astronot lainnya tidak mau disumpah, bisa menjadi bukti kalau memang selama ini NASA serta program misi Apollo hanya penipuan belaka? Oke, sebelum kita menuju ke faktanya, saya mau kasih tahu dulu kepada kalian semua ya, kalau dalam sudut pandang dunia sains, sumpah itu tidak bisa dijadikan alat untuk menguji kebenaran dalam penelitian ataupun penemuan. Untuk dapat memvalidasi atau mengkonfirmasi sebuah penemuan, harus dilakukan penelitian disertai teori yang panjang sehingga akan menghasilkan bukti yang kuat dan dapat diterima. Nah, coba bayangkan saja kalau sumpah dianggap sebagai bukti untuk menguji kebenaran, maka contohnya akan seperti ini. Kali ini saya sedang bersama profesor ilmuwan insinyur terpintar di seluruh dunia, Profesor Yamaru, yang kemarin mengklaim bahwa dirinya telah menemukan kalau bumi itu datar. Nah, kita akan tanyakan langsung kepada profesornya, bagaimana Anda membuktikan kalau bumi itu datar? Apakah Anda sudah menemukan bukti dan faktanya? Saya kemarin telah mencari sebuah source atau sebuah bukti bahwa bumi itu memang datar. Ada buktinya Pak? Ini Pak ya. Kita lihat buktinya Pak ya. Nih. Oh, ini terlihat. Bukti nyata ini. Asli sekali Pak. Dan bagaimana Bapak untuk menerangkan kalau itu memang asli ataupun fakta? Saya bersumpah. Jadi, kalian udah paham kan mengenai sumpah dalam dunia sains? Dengan begitu, maka tindakan yang dilakukan oleh Neil Armstrong dan beberapa astronot lainnya untuk menolak sumpah dalam membuktikan kebenaran mereka mendarat di bulan, menurut saya sudah benar banget dan tidak ada lagi yang perlu untuk ditanyakan ataupun diperdebatkan. Apalagi, para astronot yang diminta untuk bersumpah ini merupakan pelaku langsung dalam program penjelajahan misi luar angkasa. Dan tentunya, sumpah ini tidak bisa mereka lakukan untuk membuktikan fakta yang sudah ada. Oke, sekarang kita menuju ke fakta mengenai kenapa Neil Armstrong menolak untuk disumpah. Jadi menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, para oknum yang menyuruh astronot untuk bersumpah sejak awal sudah tidak memiliki niat baik dan rasa hormat kepada para astronot yang terlibat pada misi Apollo. Untuk menjebak para astronot agar bisa mereka suruh bersumpah, para oknum tersebut sampai memalsukan identitas pers agar dapat bertemu dengan para astronot, lalu membuat semacam wawancara palsu. Dalam menjalankan aksinya, para oknum itu membuat wawancara yang seakan-akan terlihat serius. Namun kemudian,
oknum tersebut langsung menuduh para astronot sebagai pembohong dan menuntut mereka untuk bersumpah di atas Alkitab. Wah, gila banget ya. Selain itu, para oknum tadi juga sampai membuntuti para astronot kemanapun mereka pergi, termasuk ke rumahnya, tempat kerja, bahkan sampai ke tempat publik. Nah, dari sini saja sudah tentu ya kalau para oknum tadi sudah mengganggu kehidupan pribadi dan privasi dari para astronot. Dengan begitu, jadi wajar saja ya kalau beberapa astronot jadi marah dan menolak untuk melakukan sumpah. Bahkan pada sebuah momen, ketika salah satu oknum tadi menghampiri Buzz Aldrin dan memintanya untuk bersumpah, ia langsung terkena bau mentah yang dilakukan oleh Buzz Aldrin sendiri. Nggak marah gimana coba? Sudah mengganggu kehidupan privasi, lalu dengan mudahnya menyuruh seseorang untuk bersumpah. Tapi, meskipun kebanyakan astronot menolak untuk disumpah, tetapi masih ada kok yang bersedia untuk melakukan sumpah. Astronot itu adalah Alan Bean, Eugene Cernan, dan Edgar Mitchell. Namun tetap saja ya, walaupun ada astronot pada program misi Apollo yang mau disumpah, hal itu tentunya tak mengubah apapun hingga saat ini. Para oknum pencetus konspirasi pendaratan di bulan tetap menuduh mereka sebagai pembohong dan berhasil mempengaruhi banyak orang untuk memiliki pemikiran yang sama. Nah, dari semua itu tadi, jujur aja kalian tim yang mana nih? Percaya tentang pendaratan di bulan atau sama sekali tidak percaya? Silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia.